Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jia Mulia Nurani dari kelas 12-5. Di video kali ini, Jia akan menjelaskan tentang klasifikasi tanaman lidah buaya sebagai bentuk dari ujian praktek mata pelajaran biologi. Kalian pasti udah pada tahu kan tanaman lidah buaya itu seperti apa? Tanaman yang dikenal sebagai tanaman ajaib karena berbagai manfaatnya dari penyembuhan luka hingga perawatan kulit. Oke, sebelum kita masuk ke klasifikasinya, Jia akan menjelaskan secara singkat tentang tanaman ini. Lidah buaya atau dalam bahasa Latin disebut aloe vera memiliki daun berdaun tebal dan berasal dari genus Aloe. Tanaman yang berasal dari Arab ini bersifat menahun atau dapat meneruskan siklus hidupnya bahkan setelah bereproduksi dalam jangka waktu 2 tahun lebih lama dari siklus hidup tanaman pada biasanya. Tanaman ini sudah banyak berkembang pada lingkungan subtropis, tropis, ataupun yang bersifat kering. Tanaman lidah buaya juga sering dibudidayakan dalam pertanian, pengobatan, dan juga tanaman hias. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya termasuk ke kerajaan plantae yang menunjukkan bahwa lidah buaya termasuk dalam kelompok tumbuhan. Lidah buaya juga memiliki beberapa klan. Yang pertama, Tresophyta, yang mengidentifikasikan bahwa tanaman ini memiliki sistem pembuluh untuk transportasi air dan nutrisi. Yang kedua yaitu Angiospermae, yang menyatakan bahwa lidah buaya adalah tumbuhan berbunga yang menghasilkan biji. Yang ketiga yaitu Monocotyl, yang menandakan bahwa lidah buaya memiliki satu kotiledon dalam bijinya. Ordonya yaitu Asparagales, familinya yaitu Aspodelacea, yang menunjukkan hubungan taskomoni dengan tanaman lain dalam ordo dan keluarga yang sama. Banyak di antaranya yaitu sukulen, genusnya termasuk aloe, dan spesiesnya yaitu aloe vera, yang menyediakan identifikasi spesifik untuk lidah buaya, yang terkenal karena gel dan khasiat medisnya. Tanaman lidah buaya memiliki morfologi yang khas yang terdiri dari beberapa bagian utama seperti akar, batang, daun, dan bunga. Akar lidah buaya memiliki akar serabut yang dangkal. Akar ini tidak tumbuh ke bawah seperti akar tunjang, tetapi menyebar di permukaan tanah dengan panjang berkisaran 50-100 cm. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Karena akar berada di permukaan, tanaman ini dengan mudah menyerap embun pada musim kemarau. Sistem perakaran yang dangkal membuat tanaman lidah buaya rentan terhadap roboh, terutama saat terkena angin kencang atau saat daunnya tumbuh berat. Yang kedua yaitu batang. Batang lidah buaya tergolong pendek dan seringkali tidak terlihat karena tertutup oleh daun-daun yang rapat. Batang ini juga sebagian terbenam dalam tanah, tempat tumbuhnya daun dan tunas. Dari batang ini, tunas-tunas baru akan muncul di ketiak daun dan celah-celah. Batang bersifat berserat dan berkayu, memberikan dukungan struktural bagi tanaman. Yang ketiga yaitu daun. Daun lidah buaya berbentuk pita atau tombak dengan panjang antara 40 cm hingga 90 cm dengan lebar 6 cm hingga 13 cm. Daun memiliki ketebalan yang signifikan dan berdaging tebal. Permukaan daun dilapisi oleh lapisan lilin yang membantu mengurangi penguapan. Tepi daun biasanya memiliki duri-duri kecil yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap herbivora. Di dalam daun terdapat gel transparan yang kaya akan air dan nutrisi, serta memiliki sifat obat. Gel ini sering digunakan dalam produk kesehatan maupun kecantikan. Yang keempat yaitu bunga. Bunga lidah buaya muncul pada tangkai panjang yang dapat mencapai 90 cm. Biasanya berwarna kuning, orange, atau merah. Bunga berbentuk tabung dan tersusun dalam rangkaian berbentuk tandan. Bunga biasanya mekar di musim panas dan dapat bertahan selama 1 hingga 2 minggu sebelum layu dan rontok. Penyerbukan bunga biasanya dilakukan oleh burung atau serangga. Meskipun beberapa spesies tidak menghasilkan biji dan berkembang biak secara vegetatif melalui air. Nah,
Lidah buaya juga banyak sekali loh manfaatnya, salah satunya untuk kesehatan seperti menyembuhkan luka dan luka bakar. Jadi lidah buaya itu sangat efektif dalam mempercepat penyembuhan luka termasuk luka bakar. Yang kedua, menurunkan gula darah. Lidah buaya dapat membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Konsumsi jus lidah buaya secara rutin telah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi kadar glukosa. Yang ketiga yaitu meredakan gejala asam lambung. Mengonsumsi gel lidah buaya dapat meredakan gejala GERD seperti mual dan rasa terbakar di ulu hati. Yang keempat yaitu meningkatkan kesehatan pencernaan. Lidah buaya berfungsi sebagai obat pelancar alami yang membantu melancarkan buang air besar dan mengurangi peradangan di saluran pencernaan. Selain untuk kesehatan, lidah buaya juga bermanfaat untuk kecantikan seperti untuk melembabkan kulit. Gel lidah buaya sangat efektif untuk melembabkan kulit kering dan mengatasi masalah kemerahan pada wajah. Kandungan vitamin dan mineral dalam lidah buaya membantu menjaga kelembapan kulit. Yang kedua yaitu mengatasi jerawat. Sifat antibakteri dan antiinflamasi dari lidah buaya menjadikannya efektif dalam mengatasi jerawat dengan mencegah infeksi pada pori-pori kulit. Yang ketiga yaitu memperlambat penuaan kulit, yaitu penggunaan gel lidah buaya secara rutin dapat meningkatkan produksi kolagen dan elastisitas kulit sehingga membantu mengurangi tanda-tanda penuaan seperti kerutan. Nah guys, mungkin sekian penjelasan dari Jia mengenai klasifikasi dan morfologi tanaman lidah buaya. Semoga informasi yang Jia sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.